telepon Samsung. Oops, sorry. Nyebut merek. Hello. Selamat sore, selamat datang di Sofina Fit Talks. You are loved. Sore hari ini adalah episode terakhir di tahun 2020 yang luar biasa ini. Pongki Barata join Wave, padahal dia di dalam rumah. Dia kan harus main gitar ya. Alright, hari ini memang saya buat sedikit berbeda aja episodenya. Saya bawa teman-teman semua ke luar dari rumah saya dengan maksud ya, let's just have a little bit of variation ya dalam talk show ini. Sebenarnya hari ini berada di sini cukup bikin deg-degan. You know why, guys? Karena kalau sampai hujan, kita berarti akan berbondong-bondong masuk ke dalam rumah, membawa handphone dan yang lain-lain dan bla bla bla. But we are trusting God for it. Kalaupun harus hujan, ya terjadilah sesuai kehendaknya. Tapi kalaupun enggak, then that's good, right? Oke. Sore hari ini saya punya voucher belanja 3 ya? 3. Kamu pakai mic apa? Nanti kan gantian sama kita. Oh gitu. Jadi sekarang kita ngobrol-ngobrol dulu apa mau nyanyi dulu apa gimana? Nyanyi dulu aja, oke. Saya punya voucher Rp150.000 voucher belanja, lumayan loh. Untuk 3 orang belanja di Superindo. Sounds like a good idea. Okay. So all you have to do is sekarang pakai lipan aja dulu, biar nanti pada saat kamu request live, aku terima. You can tell me apa hal yang paling membuat kamu down tahun ini, tapi juga apa hal yang paling membuat kamu bersyukur tahun ini. Just as easy as that. Dan kita akan memberikan hadiah voucher belanja. Betul Pak Pongki? Betul. Coba 3 biji ya, 3 voucher bukan 3 biji ya. 3 ya. Jumlahnya masing-masing ya 150.000. Kita cek aja dulu, cek dulu, siapa tahu kan. Oke. Ya betul. Kedengeran gak sih? Itu ada tukang lagi ngegerinda di belakang. Kalau kedengeran, kasih gini. Bukanya mending di belakang. Oke. Oh gitu ya. Ini nyanyinya agak gantian. Oh iya. Oke. Siapa mau duluan ini? Ini lagu kamu cerita dulu dong, orang biar tahu. Oh ya. Lagu ini dibuat beberapa tahun lalu, sempat dirilis oleh salah seorang penyanyi favorit saya, Roni Sianturi, di albumnya beliau yang berjudul Dia Selalu Ada. Jadi lagu ini bercerita tentang bahwa apapun yang terjadi dalam hidup kita, sebenarnya kita nggak pernah sendirian. Ada Tuhan yang menyertai langkah kita walaupun kita sedang berada di lembar-lembar kegelapan. Nah, kan ini mau akhir tahun nih. Jadi harapan kita supaya akhir tahun ini kita bisa melewati lembar-lembar kegelapan itu, dan kemudian tukang berhenti ngegerinda ya, semoga ya. Enggak, mereka nggak dengar. Oh, itu dari tadi ya? udah bilang kok nggak kedengeran. Tunggu, aku yang nggak dengar suara. Kasihan tukangnya kalau berhenti gerinda, nanti dia tahun baruannya pakai apa? Itu kedengeran. Oke, yuk. Gak apa-apa lah ya, kahon saya nggak kelihatan ya. Gitarmu kenceng banget ya. Nah itu makanya mau tak kecilin dulu. Nanti satu layar gitar semua, nggak ada manusia. Oke, remember pakai lipen dulu, pakai sisir dulu. Hai Mbak Vika, sisir dulu supaya nanti bisa request live. Masih gede ya? Jadi kecilin yang nomor 2 itu volume. Ya itu, kecilin ke bawahin. Ya. Coba lagi. Lagi. Atasnya, paling atas putih. Kecilin dikit. Ya. Coba lagi. Oke, ya. Lagi ulang. Satu persatu ku balik lembar hidupku, terbayang betapa berdosanya aku mencoba melawan ini sendiri, tetapi
tak sanggup, ku terjatuh lagi. Ternyata aku selalu melupakan, dia ada mengulurkan tangan. Dia selalu ada dengan cintanya, menembus hatiku, menyelamatkanku. Dia selalu bisa tunjukkan cara agar ku percaya. Dia selalu ada. Aku harus gini, nggak kedengaran suara dia. Oke. Nah, dari atas lagi ya. Kalau yang mau ikut nyanyi, kalau di Google judulnya Dia Selalu Ada. Satu persatu ku balik lembar hidupku, terbayang betapa berdosanya aku. Aku mencoba melawan ini sendiri, tetapi tak sanggup. Aku apa sob? Terjatuh lagi. Yo. Ternyata aku selalu melupakan, dia ada mengulurkan tangan. Dia selalu ada dengan cintanya, menembus hatiku, menyelamatkanku. Dia selalu bisa tunjukkan cara agar ku percaya. Dia selalu ada. Berani naik nggak? Berani naik. Dia selalu ada dengan cintanya, menebus hatiku, menyelamatkanku. Dia selalu bisa tunjukkan cara agar ku percaya. Dia selalu ada. Dia selalu ada dengan cintanya, menembus hatiku, menyelamatkanku. Dia selalu Bisa tunjukkan cara agar ku percaya. Dia selalu ada. Selalu ada. Percayalah, dia selalu ada. Kenapa coba aku ketawa? Dia selalu ada di sini maksudnya adalah Tuhan selalu ada. Bahkan sebelum kesulitan menimpa kita, Dia sudah ada di sana terlebih dahulu untuk menawarkan jalan keluar. Namun yang bikin saya ketawa adalah kok ya pas nyanyi tukang gerinda muncul lagi. Dia juga selalu ada tuh di belakang proyek sebelah. Oke, sore hari ini kita akan berbincang-bincang banyak sekali, tapi yang very very simple and light. Saya mau ngajakin anak-anak saya sih. Saya ingin sekali agar kita mulai lagi semua dengan baik nanti di 2021. Mirip-mirip sih sebenarnya dengan jargon atau moto yang ada di sorry bentar, ini kabel-kabel banyak yang ada di teman-teman yang ada di Superindo. Jadi buat teman-teman yang ada di Superindo, if you're watching right now, thank you telah mau mengambil bagian di Sofina Fit Talks yang terakhir untuk tahun 2020 ini. Yang jelas saya banyak melihat orang menulis post
2020 bye, kita nggak mau ketemu kamu lagi, we won't miss you. Bener sih. Sebenarnya bener. Tapi kalau boleh jujur ya, tahun ini menurut saya kalau kita mau jujur aja dan sedikit lebih ya udahlah ya gitu, terima gitu ya. 2020 justru mengajarkan kita banyak sekali hal, banyak banget. So I don't think we will miss it, but we will never forget it. Setuju nggak? Setuju. Ketika nanti hal ini tertulis di dalam buku-buku sejarah yang akan dibaca oleh mungkin bukan anak kita tapi cucu kita, unless you're younger than me, then maybe anak. Tapi buku-buku sejarah anak cucu kita, we're in it. We're in it. Kita mengalami ini bersama-sama gitu. Ya kan? Betul sekali. Ya, gimana? belum nyala. Bung Sambas. Belum nyala. Dia belum nyala. Oke, mana mic-nya? Ini loh. Loh. Oh, Iya, tunggu. ya. Matinya udah nyala. Nih, coba. Nah, itu. Terus, Volumenya saya terus kurang lagi, kencang. Terus Ya. lagi, terus. Ya, sudah Ya. cukup. Kedengeran. Oke, kedengeran ya suaranya Pongki pakai mic yang satu ya. Halo? Oke, Nah, kita ini akan dia. melihat. Yes, we will not forget 2020, what a year. Tadi saya sempat nulis di Instagram story saya, 2020 itu adalah kalau dari istilah ophthalmology atau ilmu kesehatan mata ya, kalau nggak salah bahasa Indonesianya, ophthalmology deh pokoknya, your eye health. 2020 vision itu adalah ketika kita bisa punya clear vision. Tapi juga disebutkan di situ bahwasannya having a clear vision does not mean you have a perfect vision. Keren kan? Keren banget. Bahasa Indonesianya dong. Memiliki penglihatan yang jelas tidak berarti kita memiliki penglihatan yang sempurna. Wow. Gitu. Iya. Itu bukan dari kitab suci atau dari manapun atau buku motivator, itu dari istilah ophthalmologis, yaitu ilmu kesehatan mata. So, if you come to think of it, memang 2020 vision di tahun 2020 ini memang benar memberikan kita clarity in our vision. Apa panggilan hidup kita? Apa yang diprioritaskan di tahun ini? Pasti banyak teman-teman bisa bilang family. Kesehatan, ternyata begini aja udah happy. Kembali untuk makan yang sesimpel mungkin, yang baik dan segar dan sehat gitu ya. Sebisa yang kita dimampukan begitu. So everybody does their own thing. Semua orang berada di dalam badai yang sama, hanya kapalnya beda-beda aja, tapi badainya sama. Nah, badainya sama, jangan takut kalau semua itu ada di bawah kekuasaan Tuhan. So we shouldn't be afraid. Oke, ada beberapa orang sudah minta live request, tapi sebelum itu saya mau coba tanya Bapak Pongki, ada yang mau ditambahkan terhadap kata-kata saya yang berikut ini? Untuk memeriahkan suasana hari ini, ada rekan-rekan dari sponsor kita hari ini, Ya. dari Superindo yang Yes. akan memberikan voucher, ya. Voucher belanja Rp150.000 sebanyak 3 voucher. Iya. And all you have to do is tetap tune in aja, lalu request to be in my life. Jangan kepencet ya, Ya. bener-bener niatin gitu. Ya. Dan nanti Anda tinggal menjawab satu hal yang paling membuat kamu merasa down di tahun ini, tapi satu hal yang kamu paling bersyukur, yang kamu tahu kalau bukan karena kuasa yang lebih besar yaitu Tuhan, you will never get over it gitu Ya, atau ceritanya. siapa tahu ada yang request lagu lain yang selain yang kita bawakan, yang lagu saya mungkin ya, yang ada request nanti bawain lagu ini, nanti akan kita bawakan di akhir, Ya. gitu ya, supaya kita biasanya kan cuma satu lagu di depan, tapi akhir tahun ini kita berbaik hati untuk memberikan 2 lagu, Ya. gratis. Ya betul. Ya gratis, mau lewat mana emang, Ya, makanya. emang bisa dicelengin Silakan. kan ya? Ini kalau mikrofon sudah oke, ya kita hadirkan tamu pertama mungkin. Ya, yang jelas 2020 dibuka dengan kekagetan yang sama untuk kita semua. Tadinya saya berpikir, oh ada virus datangnya dari Cina. Adalah pemikiran saya berpikir, oh ya mungkin kayak SARS dulu kali, paling cuma berapa bulan, atau pas flu burung dulu ya, kayaknya nggak nyampe setahun, terus udah clear up gitu. Iya. Ternyata tambah bulan tambah kacau, tambah bulan tambah kacau gitu ya. Dan akibatnya walaupun awal-awalnya kami berusaha untuk tenang, namanya manusia, tetap ketika kiri kanan menerima berita yang nggak enak, melihat tautan link yang udah sekian orang yang sakit, sekian yang sembuh, tetap itu membuat kita sedikit shake gitu ya, sedikit goyang gitu. Dan it's very human to do so.
Nah, ketika itu terjadi menurut saya memang kita harus bisa berpegangan dengan sebuah jangkar. Ya. Ya, sesuatu untuk kita jadikan pegangan ya. Dalam Ya. hal ini Sofi menggambarkannya dengan jangkar Ya. ya. Sesuatu yang berat tapi berguna gitu. Ya. Di bawah gitu ya. Ya, dia akar kita. keep you grounded. Keep you gitu. grounded, Ya. itu dia. Apa yang bisa membuat kita grounded dan tetap berakar itu hanyalah mengingat bahwa kita ini ada yang ciptakan. Kita nggak tiba-tiba aja ada di dalam rahim ibu kita. Jadi ketika kita diciptakan itu pasti sudah punya blueprintnya juga, sudah punya jalan hidupnya juga, dan pasti sudah dengan cinta kasih dari yang bikinnya. Iya. Lah kita aja di rumah bikin kue, bikin apa, bikin jus misalnya gitu, kita mencintai hasil buatan tangan kita gitu. Apalagi Tuhan yang membuat kita dari nggak ada jadi ada. Jadi Bu Sofi, ini saya mau ngelobi tukangnya dulu buat matiin gerindanya nggak itu. bisa, jangan. Kita panggil tamu kita langsung aja hari Boleh, ini. boleh. Siapa tamu kita hari ini? Yaitu anak saya sendiri. Wah, itu tamu tadi diangkat anak atau anak diangkat tamu nih? Radia Tuaro berusia Tuaro, 13 silakan, tahun. Di belakang sini. Nah. Kenapa hari ini khusus keluarga? Hey. Karena ini sudah jelang akhir tahun. Saya tidak mau mengganggu teman-teman sebagai narasumber atau bintang tamu. Because I know everybody is busy. Menjelang akhir tahun semua orang busy. So I thought, why not ask my own family gitu ya. Nah, kita akan mendengar dari arah pandang seorang ABG. ABG ya, Dek, namanya, Dek. No, it's more like I don't know. I can't say it. Tuh, suaranya udah gitu. Gimana tuh menurut lo? Awal tahun dibuka, suara dia baru pecah-pecah. Tiba-tiba sekarang udah seberat ini. Radia, 13 tahun. What in this year yang kamu bisa cerita ke mama dan semua yang sedang nonton Sofi Nafi Talks ini anak saya yang paling kecil ya. Nanti yang gede saya panggil juga. Apa yang membuat kamu paling down? Yang pokoknya buat anak seumur kamu you're like, "Ugh, this sucks, I don't like it." I think first, I don't like many friends. I don't think it's very necessary. I think having like 2 to 3 friends is okay. I think that's one of the most like major things that is like very potent. Is that how you say it? Very, very apparent in the pandemic is that you can't make much friends. You can't go out there and you can't have like a lot of people to meet with. If you're Ngomongnya pelan-pelan kalau bahasa Inggris. Kalau bahasa Indonesia boleh lebih cepat. if you're an extrovert, there's a lot of people that you want to meet. There's like cousins, friends, family, and everything, right? But since I'm an introvert, I don't. Emang kamu introvert? Somewhat because I'm like Emang definisi introvert apa sih? Dasar mama-mama ya langsung cecer. so naturally I am an introvert because I have like certain interests that people don't really take. Kamu well. ada beberapa hal yang menarik pikiran dan hatimu tapi orang lain belum tentu gitu. Yes. And that makes you an introvert? No. See, you're pinning me. Okay. Enggak, No, aku nanya. Okay, let me explain. Yeah. Okay, let me explain. I think an introvert means like person that wants to, that doesn't really want to communicate. I don't say communicate. I don't think they want to make friends as much as extroverts do. They don't have the social need to always socialize every single day, every day of the week. Jadi kamu tidak punya kebutuhan untuk harus selalu sosialisasi Yes. dengan orang lain setiap saat. Yes. Oke. Okay. I think that's like the It's bad okay. part. You don't have to let people who say bahasa Indonesia aja lah No, I wasn't affect you. No, I wasn't more It's about okay. that. Okay. Okay, yeah, I wasn't He's honestly 13, guys. Come on. honestly, I'm not bothered about this whole like staying inside. I think I like staying inside. I want to watch a movie. I want to play games online. Like, yeah, it's good. It's like honestly, this pandemic thing was kind of a blessing in disguise because number one, Belum, yang paling sebel dulu. oh, yung paling sebel. Uh-uh. Yeah, okay, well, I already just mentioned that. And I guess, Apa? oh yeah, for my birthday, I actually originally wanted to go laser tagging. But Oh, mau main laser tag dia pas ulang tahun bulan Juli 2020. yes, and I think a lot of things went down, like in quarantine, of course. Like birthdays aren't as big. You can't meet friends during birthdays and stuff like that, right? Mhm. But maybe the bad thing about it is that you just can't make friends. I think that's just one thing.
Oke, tapi kata kamu tadi kamu nggak begitu pengen sosialisasi. Yeah, but see, halo, I make don't friends. see much bad stuff in this pandemic. Like, yeah, it's a virus. Okay, we all get it. But in my point of view, I don't see much like bad things happening to me as much as it was in the real. Oh, jadi maksudnya Radia itu banyak melihat hal-hal yang buruk itu dari berita. Yeah, Karena kamu kamu di rumah aja gitu. that's the real tragedy. I don't have any. Itu like, tragedy. no from. Nggak apa-apa, kamu jawab aja. No, itu. That's the real like the death counter, the people getting sick, infected, all those hospitals getting filled. That's the real tragedy, not me staying inside, not being able to make friends. The real tragedy adalah ketika orang sakit, lalu ada yang harus meninggal. that feels a lot more like privilege. Like, oh, my problem is I can't make friends. Like, yeah, people are dying. Like, Yeah. stay calm. Ya, Yeah, that's like the main thing. oke. Angger tengarti orang. Oke. Terus yang paling bersyukur deh. I get to do stuff inside. Like, usually Misalnya I apa? wouldn't Radia have, suka apa indoors? Okay, usually I wouldn't have time to do some of the stuff that I already do. Like, misalnya, like, I have guitar lessons. I have like youth. I go to soccer every Thursday, Friday, Saturday, right? And then now I just have all the time in the world to do anything, and you can do anything. You can pursue anything. I recently just got into film, so I mean, like, that's a good thing as well, right? Kasih tahu dong, kamu got into film tuh apa? Nanti disangkanya kamu acting atau main film, bukan? No, I'm Dia not an ini kasih tahu mereka, what is your Alright, interest? So my main interest is to make film. It's to make art essentially. My main goal is to like entertain people, I guess, because making movies it seems like a very good way that I should go, because number one, I have like a lot of ideas in my head that I just can't put out because I don't have an output of putting it, because I have a lot of things to do. Now that I have all the free time in the world, I started to make videos about directors that I like and posting more photos ever since the pandemic in my photo Di account. sosial media kamu. Jadi kamu Yeah. jadi lebih sering bisa foto walaupun di rumah aja, bisa apa ya? Oh, ini ada Alfi Raja Guguk, he's a friend of mine. He's a pastor at JPCC. Oh, he would know a lot of stuff about making art, this guy. Keren, gorat katanya gitu. Jadi oke, saya coba jelaskan yang bilang, tolong dong bahasa Indonesia aja. Anak ini suka sekali dengan seni, baik itu menggambar, color dia kurang suka. Pokoknya menggambar, terus ngedit-ngedit gitu ya, bikin-bikin tayangan. Jadi dia ngomongnya film. Sebenarnya belum film, guys, tapi menuju ke arah sana. Jadi di pandemi ini justru kita akhirnya menemukan bahwa oh ternyata anak ini nggak ke musik seperti bapak ibunya gitu, atau tapi public speaking sih ada sih dikit ya, kalau boleh di a little bit ada ya. Terus intinya adalah dia ini pokoknya ke seni deh. Nah, seninya apa? Ekspresinya dia adalah dia senang berada di balik layar. Is that true? Yes. Am I saying it right? Yeah, the producer, director, writer, Nah, screenwriter. Dia nulis skrip sendiri, dia ngedit sendiri. Jadi apa yang akhirnya kami encourage dia untuk lakukan adalah, ayolah kamu bikin aja tayangan-tayangan sendiri. Dia bikin kayak semacam dokumenter gitu ya, tentang film atau sutradara yang dia suka dan yang lain-lain. Anda bisa lihat di Instagramnya, namanya @radiabarata. Betul? Yes. Oh, senengnya correct. itu dipromosin mamanya. No, I just need to get my videos out there. Yeah. Oke. Alright, so let's see. Ada beberapa orang yang sudah minta live. Suziko, thank you, cool answer. Yap, gak bisa nongki-nongki alias nongkrong maksudnya. Yep. Itu bukan big tragedy. Real tragedy adalah orang-orang di sana yang menderita karena pandemi ini, seperti kehilangan orang tersayang, berjuang untuk bernafas dan yang lain-lain. That's so true, because you know what? If we were never in a position di mana kita berjuang just to breathe, we will never know penderitaan orang seperti apa. Tapi Tuhan itu selalu ada ya. So, jangan lupa itu. Is there anything else you'd like to add? I honestly, I think right now as pandemic, do what you want. Do what No, you want. sorry. Orang nanti No. seenak-enak jidat dong. No. I mean, do what you love, so that you'll always be happy during this pandemic. Because if you don't do what you love, then you'll always get bored. You'll always, I can't make friends. Oh, I gotta cry. No, you just do what you like. I started making videos.
and I'm not trying to be like cocky about anything. Do what is your passion Yeah, kali. do Kalau what is do your what passion. you like, nanti ada orang-orang yang ya udah aku like-nya nggak mau pakai masker loh. Aku like-nya males cuci tangan loh. Itu nggak boleh. You should wear a mask. It's not. You should wear a mask Yeah, tuh kata exactly. dia. And then what else should you do? Say if you like cooking, go cook for yourself. If you have family in For the your house, family? Yeah, For yourself? No, I mean if you live by yourself. Oh, If you okay. live by yourself. If you live by yourself, start to learn how to cook and you belanja in Superindo, okay? Yes, exactly. Very good promotion. Terus? I don't have anything else to say. Yeah. Go check out my videos, I guess. Oke, check out videonya @Radia Barata. Kita akan menerima satu live request dari satu orang. Radia, can you help me choose? go. Let's see, Alright, siapa aja? Ini ya? Yeah. Oke, can you help me choose which one? All right. Bukan aku ya, so I don't know. This Which person? one, Okay. the top one. Mami File Gio. Okay. let's- Siap-siap. I'll call you. It says waiting for you. It's like a game show, you know. It's like a game show, I Lifeline. know. Would you like Lifeline? No. Halo, Oh. semoga nggak salah sambung lah. Kok lantai tok? Tembok. What's up? Oh. Ya, dia kepencet. Aduh. Oke, choose one more person. Kamu akan mendapatkan Okay. um, Nelly. Nelly. Okay. Nelly Sitohang. We're going live with you. Yang pilih Today's Radia loh. Today's your lucky day. Let's Today's go. your lucky day. Pick up the phone. Pick up the phone. Akan mendapatkan voucher belanja untuk Superindo. Belanja di Superindo dong. Oke. Hello. Hi. Waiting for Nelly Sitohang. Let's see. Pick up the phone. Kring, kring. Kring, kring. Yang lain, siap-siap ya. Coba cari fitur di sini. Nanti bisa dilihat request to be in Sofi Navita's live. Gitu. Alright. Hello. Halo. Halo. Kok yang Nelly Sitohang lama ya? Nggak bisa ya? Probably the Wi-Fi. Okay, maybe let's just cancel this one then. Okay. Okay, berarti masih ada 3 lagi. Let's just try one more before I get Rangga. There you go. You got Siapa it. ini? Citra Iskomar. Citra Iskomar. Yes. Halo, nice background. Hai. Hai Citra, Hai. dari mana ini? Hello. Jakarta, Indonesia. Jakarta, Indonesia. Oke, jam segini biasanya lagi ngapain? Comfort your home. Lagi nongkrong aja sama my mom, sama my sister. And alright, so we are just gonna go straight to the 2 questions. Apa yang Okay. paling the lowest this year, and then after that, yang paling bersyukur. The lowest would be not being able to meet my friends whom I miss dearly. Maksudnya peluk aja nggak boleh gitu. Jadi kayak You're a that's huggy person ya. I am very much a hugger. Yes. Okay. Itu satu. Tapi the highlight of the year would be although at first I was forced into listening to my own voices in my head, tapi sekarang jadinya I am befriending my own self. Befriending Mhm. dalam bentuk apa? Kamu nyuakin dirimu apa gimana maksudnya? Before yes, I'm kind of ignorant towards myself. Okay. Tapi sekarang it's good because I listen to myself better, my wants, what does not work with me, and so on. Yeah. Oke, jadi belajar, kalau bahasa Indonesianya mungkin belajar mengenali diri sendiri Benar. kembali dari Betul, nol. mengenali diri sendiri. Yes, kembali dari nol, betul. Iya ya, bener ya. Kayak kalau kita Betul. ada di pom bensin ya, dari nol ya Bu. Iya betul. Oke, yang paling bersyukurnya apa? Itu tadi yang paling bersyukur, yang paling disyukuri adalah akhirnya bisa mengenali diri sendiri lagi. Itu, Dari oke. ya. Yang paling down adalah kamu tidak bisa ketemu dengan teman-teman untuk peluk aja susah, sangat dibatasi Betul. gitu ya. Betul sekali. Keadaan di Jakarta sekarang gimana? Jakarta ya predictable ya, number of cases are rising, tapi ya I think kalau dari circle aku sih semua orang mostly aman di rumah gitu. They prefer not to go anywhere. Kalaupun harus ada gathering ya paling banyak ya 5-10 orang gitu, tapi nggak rame-rame lah gitu. Terus aku sering lihat di Instagram biasanya orang-orang
apa namanya, it's so easy to do swab ya. When I say this, I don't mean it in a bad Iya, way, iya. tapi maksud dibandingkan kami di sini gitu ya, untuk PCR itu Iya, di iya, sini iya. belum banyak yang It's nggak kayak easy di karena Jakarta. sekarang juga ada kit sendiri bahkan gitu. Jadi Oh orang juga gitu. bisa ada beli kit sendiri. Tapi ya kayaknya nggak semua orang melakukan itu ya. Cuman memang iya, it is easier for us to do that. And then pasti banyak juga orang-orang yang bandel ya yang jual-jual hasil-hasil gitu. Tapi Ya. banyak sih, maksudnya akhirnya mereka ketahuan juga gitu. Iya, iya. Oke. Can you please DM me abis ini? Mhm. Yeah, Just sure. to tell me, aku yang tadi live gitu ya, and then I will Mhm. DM you back. Aku akan kasih nomor kontaknya untuk teman-teman di Superindo because you just won Oh, yourself yeah. voucher belanja. Yay! My sister is more psyched than I am Okay, because she does all the shopping. she does all the shopping. Okay, thank you ya Citra Thank you. so much. Thank you guys. You're Bye. awesome. Bye-bye. Oke, itu dia tadi Citra. Oke, sebelum kita menuju ke penelpon berikutnya, penelpon udah kayak acara kuis ya. Saya mau bawa anak saya yang satu lagi, coba. Mas Rangga panggil Mas. Alright. Radia nanti kalau mau balik lagi boleh, tapi Mas Rangga dulu ya. Well, I have to say goodbye now. Where you going? This is goodbye forever. Where you going? You gonna eat something? Pasti kalau yang ini. Sibuk pengen makan aja. Siapa di sini anaknya umur segini kerjanya makan mulu. Aduh. Itu saya mau cerita ya. Jadi awalnya itu karena memang saya juga suka masak. Awal-awal pandemi saya pikir ya udahlah, pokoknya tiap hari kerjaan saya pasti masak melulu. Sedikit-dikitnya saya jajan. But akhirnya karena semakin lama pandemi ini terjadi dan kita nggak tahu sampai kapan dan tentunya ada dampak ekonomi, jadi saya berpikir wah masaknya juga harus yang bisa hemat punya nih tapi tetap bergizi dan kenyang, segar dan sehat. So what did I do? I started cooking one pot meals. Hashtag one pot meals. One pot meals. Oke. Hai Rangga. Hai. Ini ada yang bilang salam buat adiknya Mas Rangga, cute katanya. Okay. Oke, Rangga Namora. Oke, Rangga di masa pandemi ini turned 17. Ya, 17. Yes, I Lagi age, mau urus KTP I nih dia. age normally. Masak organik dong. Iya dong, Prakaca Kasmir. Ini adalah Aca. Aca adalah teman lama saya, suami dari Meli Manuhutu, Ratu Organik Indonesia. So, jangan lupa untuk pesan sayur-sayur organik dan makanan-makanan berdasar organik di tokonya Meli ya. Prakaca Kasmir, coba Ca, lu tulis di sini apa gitu. Jadi orang-orang bisa lihat akun lo juga. Oke? Oke. Baik. Sambil menunggu kita siapa lagi yang akan kita ajak untuk live sekarang bersama Rangga Namora. Oke. Rangga, that one thing yang paling this year yang gitu. Extra steps. Ini maksudnya kayak cuma mau ketemu satu orang gitu. Ya. Ya, misalnya you just wanna meet one person yang udah lama gak ketemu. And then to meet this person harus cuci tangan dulu, pakai masker. Jangan ngupil. Ya, disinfect, your stuff. Ya. Kan pulangnya later you're gonna like, I don't know, maybe you're gonna high five or like you shake hands, stuff like that. Kayak gini gitu ya. Iya. Padahal high five-nya sekarang harus gini kan? Iya. Harus gimana? Elbow bump gitu ya. That's not really a high five. Iya. Ya, deketin mic-nya sayang. So the extra steps itu, I think that's the thing that sucks the most. Yang bukan meremehkan how well effective it is ya, tapi cuman like ribet aja gitu, just. Buat anak umur 17 tahun itu nyebelin ya? Iya, ribet, just. Ya like, nggak ribet dong, cuma tinggal angkat elbow. No, I mean apa namanya, like. Maksud Bapi gini, yeah. Nah tangkap suaranya lebih jelas. Yeah. Ini tipe mic apa namanya? Kondensor, dynamic. Yeah, I mean like. Bapaknya ribet teknis. I mean like in terms of apa namanya, just meeting someone, you just have to do so many things. Yang sometimes you would forget to like wear a mask. Sometimes like even I still do it sometimes. Like when I get out the house. Masker balik lagi gitu ya. That's the most annoying part. And Yeah. it's not to say that it doesn't work or like I don't care about it. It's just so much stuff to remember. Ya. Tapi kamu sadar nggak, generasi kamu ini justru generasi yang akan sangat kuat, sudah disiapkan untuk masa depan dunia yang tidak akan bertambah baik menurut Mama.
I'm not saying this untuk mengecilkan harapan kita ya. Tapi memang dengan semua kemajuan teknologi yang kita buat sendiri, apa-apa kita buat serba lebih cepat dan instan, pasti ada konsekuensinya menurut saya. Jadi konsekuensi tersebut nanti akan dialami oleh anak-anak usia segini. So you know what? Hanya untuk ingat pakai masker, aduh cuci tangan lagi, aduh ini, terus pulang harus mandi ya Mas ya. Iya, mandinya juga harus disering-seringin because otherwise like for example you do something and then you take a shower terus lupa something like misalnya Ada yang harus keluar lagi gitu. gitu. Di mobil gitu like you have groceries terus and then the groceries touch your shirt, you have to like disinfect that and then shower again and then wash your hands. Iya, saking banyaknya groceries, misalnya aku contohnya ya. Semoga gak jatuh. Misalnya gini nih, dari supermarket beli jeruk, terus saking banyaknya, terus gini, ini bekas dipegang siapa? Jadi mikir, jadi parno, udah ganti baju deh gitu. And then karena mamanya kamu juga mama kayak aku yang bawel, ganti bajunya nggak boleh kena Nggak boleh kena muka. Kasian gak sih? Jadi anak gue ibunya bawel bener. Oke, terus apa lagi? Ya itu aja sih sebenarnya. I don't really have a problem with like quarantine or anything like that. Ya, untuk perempuan lebih ribet lagi tuh katanya. Keramas, rambutnya lebih panjang dari laki-laki. Bener. True. Terus Kalau fist bump kayak sok keren gitu katanya kalau orang fist bump. Iya, tapi padahal kalau fist bump tetap harus dicuci. Karena kadang-kadang kita lupa lagi nyetir terus kucek-kucek mata. So many things to remember ya, Rang ya. Iya. Oke. What is the one thing yang tahun ini membuat Rangga bersyukur? The one thing yang bikin aku bersyukur is I guess I would have to say perspective. Yeah. Change. Yeah. A year ago what were we doing a year ago? Like Tahun start lalu? of the year. Ngapain? Start of the year or this time of the year? Start of the year. Oh, kita ke Hong Kong, ingat gak sih? Yeah, we were still in Hong Kong, right? Kita diundang ke Hong Kong 2020 Januari, sudah pecah itu virus di Wuhan dan kita nggak ngeh sama sekali. Lalu tiba-tiba apa yang terjadi? Yeah, we had to go home. Pas di udara itu loh, remember? Pas mau landing kita bingung kenapa kita disemprotin kayak nyamuk. Terus? Habis disemprot and when we landed we were just like, and then you asked, right, like what happened up there? Kenapa kita disemprot? Like is there some sort of virus or something? Terus? And kita di Bandung tuh how many days? Berapa hari? Abis dari Hong Kong kita ke Bandung karena Yeah. ada undangan acara lagi. Yeah. Terus? Berapa hari ya itu di sana? 3. 3. Terus pas pulang itu yang pertama kali we start hearing about the virus, right? Yeah. It was like there's this new virus called the COVID-19. Yeah. Sorry, it wasn't called COVID-19 yet. It was still Corona. SARS-CoV. Yeah, it was something like that. Yeah. Terus we were like told the information. Mhm. We were told the information, and at first ya kita semua kayak, I probably wouldn't even reach the island. Probably end in like a few days, months or Alah, something. paling nggak apa-apa gitu Yeah, ya. because Bali Padahal never kita had that. lupa, Bali itu turisnya paling banyak. Yeah. If anything, jangan-jangan sebelum pecah di Jakarta kita sebenarnya udah terekspos duluan. Yeah. Karena di sini kan turis dari mainland China banyak banget, guys. Sementara itu kan sudah terjadi di Wuhan bulan November atau Desember. Yeah. Of course, there were already people coming in. Yeah. at that time. So yeah, during that time, I still find it really hard to accept stuff like this. Like, Yeah. masih ada, this huge virus Yeah. that slowed down the entire world, and Yeah. akhirnya we had to stay inside for what we thought was only 2 months. 2 months became 3 months became 4 4, became 5, 6, nggak habis-habis. 7. Terus akhirnya now we're at December Yeah. somehow. Yeah. Throughout those months, it really changed my perspective. Yang I heard, I don't remember where the quote came from, but the point is that nothing is guaranteed. Nggak ada yang Tidak ada satu hal pun yang bisa dijamin di dunia ini. Yeah, nothing. Okay. Absolutely nothing. And I didn't think that this year would look like this. I never wished in my worst nightmares it would look like this. Nggak pengen, siapa juga yang pengen ya. Siapa yang pengen Apalagi virus? umur 17 pengen nongkrong, nonton-nonton sama temen-temennya. It's normal stuff. Tapi sekarang there's a virus. It changed my perspective that I don't know. I thought so much about this year looking like begini,
and then it just turned out like this. That it just Kayaknya like, semua orang gitu sih. yeah, Mas. it just like turned my eyes around. Terus, yeah, I realized that nothing is guaranteed, and yeah, just be grateful for what you have right here, right now. What do you have right here, right now? This huge house, and that Kamu ngomong huge nanti sangka orang kayak istana loh. memang istana. Istana buat dia ya. Yeah, it's Buat a castle. kami semua, it is for us. There's Jangan our- bayangin rumahnya kayak gede banget gitu, enggak ya. There's our butler right there. Butler, tuh, butlernya, oh butler lewat. Pak, saya minta minum ya. Jus cranberry organik. Harus yang fresh dong. Oke, harus yang segar dan sehat. Oke, so what plans do you have to start mulai tahun 2021 ini? Mulai dengan lebih segar. Are you gonna do olahraga? Are you gonna build six pack? Apa sih rencana anak umur 17 tahun? I don't know. I haven't really thought about like what I do for the next year because I only imagine next year it's still like this, to be honest. Masih banyak yang, you know, quarantine and what do you call it? Yeah, precautions, protocol. Protokol. Yeah, we're still gonna be doing that a lot. So I haven't really thought about what I actually do next year, but I guess if there's one thing that I'd be doing next year is focusing more on studying, I guess. Oh iya, cerita dong ke teman-teman. Nih ada yang nanya, could we get to see Lana? Dia udah nanya If 2 kali. possible. He or she has already asked 2 times. Oh iya. So they really want to Oh see ini Tante Lana. Sandra ternyata. Oke, nanti ya kita lihat. Hai Kak Lana Sofi, itu- aku kemarin nyobain vegan donatnya, aku suka. Thank you. If you're in Bali, you should try ya at Pepita and Sons. Lana is a fan favorite. Oke, iya. Lana Banana. Nanti ya coba lihat dia resek nggak di sini. Kan dia suka resek. She will topple over the tripod nanti. Diam-diam tapi badannya tuh loh ribet. Tadi cerita dulu ke mereka. Kamu tahun ini akan apa? Ini anak soalnya mau kuliah. Yeah, so what was it, like the middle of this year or the beginning? Sort of like the beginning, right? Yeah. Yeah, I think it was it March? Or Ya. a little bit around there. Biasanya I usually do just normal homeschool. Heeh. The type of homeschool that's like Karena kurikulumnya Amerika. Yeah, yeah. So Bahasa the Inggris. type of homeschool that's Ya, memang dari kecil ya ya. cuman sendiri aja. You just Yeah. do it by yourself. Oke. Terus And then kita masuk kembali ke komunitas Yeah. kita waktu kecil, we- waktu we- kamu masih kecil, yes, we went back into it and and ditambah dengan sekarang apa itu buat yang ujian negara apa? Yang kamu UN. ada? pakai C. Kamu sekarang Yeah. lagi latihan pakai C. Sekarang lagi latihan bimbel. Heeh. And well, there's that, and then there's also I have more subjects now karena kan semua sudah dipindah ke Zoom. Mm-mm. Jadi I'm not alone anymore. I get to actually see Friends. Yeah, people on Zoom. Yeah, that's the dog. Hi dog. And Radia. Very silent dog. Yeah, I have to wake up in the morning now. Like I don't get to wake up when I usually want to karena yeah, I'm just gonna be real here. Okay, I'm not gonna lie. Like every day I wake up and I finish my schoolwork on time in the morning so I can have daily prayer and drink orange juice and serve the community. I'm not gonna do that. So I'm just gonna tell you for real that I was really lazy like for the past 2 years doing homeschool purely. Pokoknya asal bikin. Iya, asal bikin aja nggak. Yang as penting long as- nggak ada yang terlambat terus jadi Yeah. get in trouble with mama sama Yes, papi yes, gitu kan. yes. Tapi nggak mikirin. Yeah, I never really thought about like my future or what Hmm. how would it affect it. And tahun 2020 and 2020 really opened my eyes because this is such a weird situation. Mhm. You could ask anyone, right? Misalnya like your grandma or something like, how did you prepare for your future? Of course, the way that they're gonna say it is so different from what you are going to do. Because first of all, we are a generation that has the pandemic now. We're living through the pandemic. Generasimu ini. Yeah. Ya, And- kamu bisa bahasa Indonesia nggak kira-kira Not buat like that. buat mereka yang mau mendengarkan? Uh, Tapi kayak masuk aja deh. it's just because of that, like jadi harus mikirnya serius itu loh, like what do you want to do as your career and gimana cara kesananya gitu. How are you going to reach your goal? Ya, Like what kind of university or like what kind of apa sih namanya itu classes are you going to take
untuk bisa Ya, bisa ke sana. ke sana. Oke. Ya, Yang akhirnya kasih tahu mereka ke sananya itu kamu mau sekolah apa? Bukan nama universitasnya. You don't have to tell them that. Tapi mau ngambil bidang apa? What field? I want to do law. Yeah. I want it to be my basis, I guess. Is it because of mama? No. Oke, never mind. Biarin deh, mama yang pengacara nggak praktek-praktek ini katanya bukan aku yang menginspirasi dia untuk sekolah hukum. Ya udah nggak apa-apa. Terus? Yeah, I just want like law to be my basis for a lot of things karena you can use it so many different ways. So I really it took a real long time for me to really narrow it down yang kayak what kind of apa sih bahasa Indonesia pengacara ya? Kamu mau jadi pengacara What type of pengacara? bidang apa? Ya, bidang apa Spesialisasi gitu. apa gitu ya? that. Oke. Ya lama lah pokoknya I was just thinking about it the entire like rest of the year. What kind of law do I really want to do and how? How do I get there? And it just came to me that if I really kalau beneran mau serius about like this whole sekolah hukum thing, ya harus start from now. Like udah nggak bisa ditunda-tunda lagi. I can't just like live the rest of my life in blissful ignorance. Apa sih Oke. bahasanya? Like, Dalam tidak mau tahu, Han. Iya, nggak mau tahu gitu. You can't do that anymore. Like, Nggak boleh nggak mau tahu Yeah. gitu ya. Nggak boleh cuek. harus sudah tahu. Bahasa zaman mama itu cuek. Cuek is the best. Tuh biasanya ada di stiker-stiker di bus. Kayaknya masih ada deh gitu. Oke, Rangga, we're gonna get one person Yes. to go live with us. Berapa umurnya? Yang ini 17, baru saja November kemarin. Yang tadi yang kecil 13. Satu orang lagi, coba kita lihat. Oke, you get to pick siapa. Ini udah jelas enggak, because tadi dia udah, she declined us. Ini mana ini? I don't know. Nelly Sitohang tadi udah decline us. So, someone else. Coba lihat ini, see all. Yeah. See all the requests. Tuh, yang mana kira-kira Rangga akan pilih? So much power. Yeah, okay. So this one. Irma, what's your name? Irma Ryan Kaila. Answer. Answer the phone. Ring, 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 ring. Okay, she joined already. Tapi kok gambarnya gelap? Hai. Irma. Kok gelap? Please don't be dead. Halo? Hello. Please don't let the line go dead. Kayaknya nggak bisa dia yang ini. Hitam gambarnya. Oke, so Like, I sorry think it's Irma. probably lag. Oke, oh Nelly katanya lagi nyetir tadi. Oke, we'll choose one more person. Let's see yang akan dapatkan voucher belanja. Let's try this one. Oke, Ring, who's ring. this? Suzy Ko. Oke, Ding Suzy Ko. dong. Ding dong, ring ring ring. Halo, Sofina Talks di sini. Hai. Hi. Panggilnya apa ini? Suzy? Susi. Susi nelfon dari mana ini? Like, Halo, ya? Ya, nelfon dari mana? Serpong, Tangerang. Oke, Serpong. Yes. Apa hal yang paling bikin kamu down tahun ini? Bikin down. Awal-awal pandemi itu banyak yang depresi ya. Especially buat anak remaja gitu. Nah, itu bikin downnya ketika mereka telepon, gue nggak bisa hugging mereka. And then, aduh gue jadi It's okay. mereka telepon dan kan nggak bisa by video call juga nggak bisa nangkep ekspresi mereka ya. Sometimes mereka ketika cerita juga di rumah, aduh ada mama papa susah, so texting, WhatsApp. Wait a gitu minute, kan. kamu profesinya apa kok mereka nelfon kamu? Ya ini aja kakak rohani lah. Pembimbing. Oh kakak Ya. rohani. Oke, kamu banyak membimbing anak-anak youth gitu ya, Ya. anak remaja. Oke, Youth. lanjut. Dan mereka insist tetap datang ke rumah. Sedangkan aku ada ortu gitu yang udah 70 tahun. Nggak bisa terima mereka di rumah. Kita ngobrol di depan rumah 4 jam sambil nepukin nyamuk. Kebun kan. Iya. Iya. Jadi kita ngobrol 4 jam di depan gitu ya.
mau bagaimana, dan ketika mereka kayaknya udah mau nangis, gue nggak bisa hug gitu. Itu Aduh. Jiwa counselormu ah, bergejolak ya. You really wanna hug, tapi nggak bisa gitu ya. yes, Aduh. itu sebel Rasanya banget, nggak enak banget sih. Ya. sebel banget. Dan Ya. tapi akhirnya mereka gue insist untuk mereka talk to their parents sih, gitu kan, Ya. tagging dari parents mereka gitu. Hmm. Dan try to berusaha lah untuk membuat parents mereka best friend. Mungkin ini Mhm. salah satu cara Tuhan ya, gitu. Dulu ada Iya, cici, cara ada Tuhan. ini dulu ada kakak rohani gitu. Dulu gue bisa cerita ke Samuelas yang bukan ortu gue, tapi sekarang mau nggak mau gue harus cerita sama ortu gue. I have Gitu. to go back to my family gitu ya. Iya. Gue selalu insist untuk Oh. bikin, lu sekarang nggak bisa nongkrong sama temen deh, gitu kan. Iya, iya. Kamu mau nongkrong sama teman, dan ya best friend kamu adalah orang tuamu. Ya, yang adalah punya otoritas di atas kamu gitu ya. Yep. Oke, yang paling bikin happy, yang paling bersyukur. Aduh, bersyukur banget gitu. Bersyukur, aduh Tuhan tuh keren banget. Aku punya anak toddler, jadi aku nggak bisa kayak semacam ambil sertifikasi karena susah kan ngurus anak sendiri. Nggak mungkin bawa-bawa mereka gitu kan. Nah, yang satu primary gitu, jadi nggak mungkin bawa mereka untuk ikut seminar gitu. Nah, dengan pandemik ini aku bisa ikut banyak seminar sih. Online ya? Yes, Zoom, dengan Zoom. Terus kemarin sempat ikut dari Oxford, Profesor Oxford, John Lennox. Oh, oke. Sempat ikutin juga. Ya, Itu kalau dalam keadaan biasa nggak mungkin kita main terbang ninggalin keluarga, ya kan? Iya, Tuhan keren banget. Iya, dengan tentang artificial intelligence gitu ya. Iya. Cuma bisa terkagum-kagum kayak face to face dengan John Lennox. Dengan salah satu guru besar gitu ya. Ya, gitu. Oke. So, ternyata di balik semua restriksi yang ada di stay at home quarantine ini, ternyata kalau kita mau mencari, ada hal lain yang bisa bikin kita bersyukur. Nggak perlu bayar tiket ke Oxford, Inggris sana untuk ngambil seminar doang. Bisa online. Luar biasa. Oke, Suziko, jangan lupa untuk DM saya. Kamu memenangkan sebuah voucher belanja 140.000 dari Superindo. Thank you. Nanti DM aku ya. Nanti aku kasih tahu harus kontak kemana, oke? Yeah. Bye. Bye. God bless. God bless you. Oke, Rangga, anything else you wanna say before aku undang orang yang lagi ada di rumah kita yang suddenly punya fan club, yaitu Opung Mami? Wash your hands. Wash your hands. Oke. Wash your hands, guys. Thank you ya, Rangga. Oke. Bye-bye. Bye-bye. Saya sekarang akan mengundang ibu saya. Ibu saya, kami culik untuk datang ke Bali. Nah, ini udah muncul orangnya. Dia adalah Juma, Ratu Drakor. Hai, Mom. Hai. Nah, sudah 3 minggu lebih ya, Mam, ada di sini. Sudah lebih brown, lebih coklat. Ya, kalau Ini deketin dikit, Mam. saya sekarang udah seperti itu permen yang 2 warna, permen karamel yang 2 warna itu, cream and chocolate. Permen karamel apaan? Oke. Buat yang punya ibu yang seusia ibu saya yang sudah dikategorikan manula oleh pemerintah, yaitu 60 tahun ke atas, ibu saya 69, silakan. Handphonenya dibawa, jangan nonton live sendiri. Sebelah orang tuanya nonton, ayo sambil dipeluk orang tuanya ya. Kalau kamu satu rumah maksudnya. Kalau enggak, kalaupun mau dipeluk tetap pakai masker, oke? Kita harus jaga mereka. Oke, what is the one thing yang tahun ini bikin Mami paling down? Nih, banyak yang bilang, hai Opung Mami, Opung Mami, Opung Mami. Ini banyak fans nih Opung Mami. Teman-teman drakor. Siapa, Mam? Yang paling bikin, ya Mami nggak akan katakan paling down gitu, enggak. Tapi pasti ada membuat semangat agak turun gitu ya. Ya itu
sesi-sesi jalan-jalan saya jadi benar-benar ya Cut. Bye. almost tidak ada lagi. Saya itu di rumah kan ada satu geng kita, kalau arisan kita selalu ya siapa yang kebetulan narik arisannya kita pergi makan. Arisan mama-mama Batak. Makannya bisa di Mangga 2 atau di Bogor karena Pokoknya rumah saya dekat stasiun kan. ya. Mm-mm. Jadi naik kereta, Pokoknya kaki panjang semua satu geng ini ya. naik kereta, turun di Mangga 2, makan, cuci mata kalau yang mau cuci mata, terus make sure pokoknya sebelum jam 4 udah kembali di stasiun, pulang lagi sebelum orang-orang kantoran keluar gitu kan, atau naik kereta turun di Manggarai, ganti kereta ke Bogor, makan siang, lihat waktu sebelum jam 4 udah balik lagi. Foto yang banyak jangan lupa Foto yang banyak. untuk stok Instagram. Opung-opung juga main sosmed. Ya itu yang paling bikin sedih ya. Ya. Oke. Yang paling Mami syukuri and something you want to start fresh, mulai dengan lebih fresh, lebih segar di 2021 apa? Ya, yang paling saya syukuri dan saya rasa ini untuk semua keluarga juga pasti udah lebih sering ketemu dengan anak di rumah. Demikian juga buat saya. Enggak loh Mam, ada yang justru anaknya di luar kota atau luar negeri jadi nggak bisa Ya, ketemu. maksudnya yang tinggal serumah. Oh, yang tinggal serumah. Ya, Oke. udah pasti lebih sering ketemu, lebih sering makan bareng, lebih sering bisa ngobrol sama anak-anaknya kalau memang tinggal serumah. Kalau untuk saya, yang saya syukuri ada kesempatan untuk korek-korek lemari. Terus Ngapain korek-korek lemari? ya Mam? menemukan bahwa ini kok masih di sini, udah kayaknya udah nggak pakai lagi, udah mesti dibuang apa yang seperti itu lah. Oh, tunggu. Saya mau cerita. Kan ayah saya meninggal 2,5 tahun yang lalu. Baru setelah sekian lama, Opung Mami punya hati untuk bongkar lemarinya dan baju-baju ayah saya, suaminya. Akhirnya Ya, yang kasih masih orang. bagus dikasih orang, yang udah nggak bagus ya dibuang gitu ya. Nggak disimpan kan? Nanti besok aku kalau ke rumah ada lagi. Oke, terus kan suka ngomel anaknya kalau lihat dia numpuk-numpukin barang. Terus itu rasanya gimana waktu harus buang-buangin barang yang cuma buat ingat-ingat tapi malah numpuk? Ya itulah ya, manusia kan memang sering begitu, suka Bergantung. cling Ya. on ke memori-memori yang lama gitu. Ya. Dan ya itu sudah waktunya untuk udah mesti dilepas. Ya, move on kalau kata anak sekarang ya. Oke, what do you want to start fresh, mulai lebih segar di tahun 2021? Ini sama nih dengan tagline-nya Superindo soalnya. Oke. Di Superindo jual mesin jahit nggak sih? Ya enggak lah, emangnya toko kelontong. Hey Superindo, Opung Mami tanya, kamu jual enggak mesin jahit? Saya sih berencana beli mesin jahit karena banyak sekali Kayaknya kode spray-spray nih buat gue dan adik-adik gue. Hey adik-adik, ini ibunya minta mesin jahit. spray lama yang mau dibuang sayang. Bagian-bagian bagusnya kan bisa digunting-gunting, bisa untuk bikin. Mami mau bikin kilt. Ya mau kilt atau bikin lap-lap meja gitu yang dijahit rapi pinggir-pinggirnya gitu kan. Ya. Emang Mami bisa jahit? Seumur hidup aku nggak bisa lihat Mami What jahit. do you think? Kena marah. Mami, nggak, soalnya gini, yang bisa jahit itu opung saya dulu, her mother. Mami saya sendiri itu orang kantoran punya modelannya. Emang kagak betah di rumah deh, pokoknya beda sama I modelannya. Tapi saya baru tahu ternyata dia bisa pakai mesin jahit. Emang bisa, Mam? Ya, saya nggak bisa untuk buka tukang jahit baju orang, nggak bisa. Tapi untuk simple stuff ya bisa. Apa misalnya, can you make me a blouse nanti kalau dicariin mesin jahit? Ya kalau blus yang model-model Batwing ya bisa lah, itu kan. Batwing apa sih? Yang lebar-lebar. Model-model tangan kelelawar itu ya bisa, itu kan nggak ada patronnya. Oke. Terus bisa bikin apa lagi? Celana pendek bisa nggak buat cucunya? Ya, enggak, kalau sampai ke situ enggak. Belum level. Belajar dong di YouTube biar kita semua pesan di Mami nanti celana pendek.
Jangan ini dong, saya membordir juga bisa, tapi nggak pakai mesin jahit, bordir pakai tangan, Oh, menyulam. menyulam. Tapi nanti, oke, siapa tahu Mami bisa bikin terus nanti buka PO. Nama lainnya Kalau sampai ke situ nggak ada ambisi. baru anaknya udah mikir bisnis. Ibunya suruh jahit, tadi cariin pegawai. Nanti namanya baju opungku gitu. Nggak ada kayak gitu ambisi sampai ke situ nggak ada, karena Ya udah taplak kalau opungku. saya suruh milih kan saya lebih suka Jalan-jalan. naik kereta jalan-jalan. Tetep, Bo. Ngapain suruh duduk? Tuh, ngapain suruh duduk katanya? Tetep dia pengennya jalan-jalan. Tuh katanya semangat opung. Oke, jadi ibu saya ingin memulai 2021 lebih segar lagi dengan jahit ya. Dia mau ubah Rius namanya, Rius ya. Oh, bagus tuh. Bikin mereknya, aku bilang bikin branding sapu tangan opungku tuh. Bikin Emang sapu tangan mah. siapa itu Miss Laura? Emang siapa yang pakai sapu tangan lagi sekarang? Gitu, apa itu namanya? You know those serbet-serbet buat orang makan. Nah, bikin kayak gitu aja. Satu set isi 6. Oke? Oke, Mam, nanti dicariin kainnya. Anaknya tetap mikirnya bisnis biar dia punya uang sampingan katanya. Nanti begitu pandemi dibuka ditinggal itu mesin jahit. Oke. Kita akan cari satu orang, one more person untuk dikasih voucher belanja dari Superindo ya, Mam ya. So, okay, you help me pick. Kita Siapa? lihat. Makanya kita lihat ini ada siapa aja nih. Dari mana? 3 nama Ini itu? dari soalnya yang lain tadi udah ke cancel sendiri. Oh, oke. Ini kali coba ya. Ini soalnya tadi udah ke Coba cancel nggak si bisa. Precious apa? Precious Rina. Precious Rina. Jangan lupa kamu masih bisa request live. Kalau Precious Rina ini tidak bisa dihubungi, voucher belanjanya untukmu dari Superindo. Hai, oh bisa. Hai, Precious Rina hai kok Opung seperti Mami. kok seperti Mami kenal apa ya? Seperti Mami kenal tuh, dia merasa kenal. Oh iya, Nggak masa kenal kan? Opung Mami? Tapi aku orang Batak juga. Tuh, kalau opung-opung suka gitu, semua dia berasa kenal. Enggak kan? Enggak kenal? Tuh. Oke, Nggak kenal. Precious Rina, panggilannya Rina. Iya betul. Rina nelfon dari mana ini? Aku dari Tangerang, dari Cipondo. Cipondo. Oke. Iya. Apa yang paling membuat kamu down di tahun ini? Yang paling buat down itu kerjaanku nambah banget karena aku ini guru. Oh, Jadi, guru. iya. Wah, harus bisa online ya, bikin pusing ya? Tugasnya makin banyak, apalagi aku pegangnya levelnya TK. Ya. Jadi aku harus gimana caranya bikin anak-anak itu apa ya, skillnya nambah, tapi maksudnya kan kita nggak bisa ketemu secara langsung, kan lebih susah ya gitu. Terus udah gitu dari sekolah juga. Terus dari sekolah juga kita ada program home visit gitu. Terus ya kan maksudnya agak riskan gitu ya. Kan kalau misalnya kita ke rumah siswa dengan kondisi pandemik begini kayaknya agak riskan aja gitu. Yang harus datengin satu persatu rumah ke rumah gitu, yang jaraknya juga kan nggak deket-deket gitu. Jadi tugasnya makin banyak, which is harus kasih tugas hard copy juga harus dicek. Terus kita harus atur waktu untuk home visit masing-masing siswa. Wow. Jadi kerjaannya tuh makin banyak dan kayaknya tuh nggak habis-habisnya gitu. Padahal mau liburan di rumah juga. ngurusin keluarga ya. Iya, kebetulan anak-anakku sendiri itu umur 1,5 tahun sama umur 5 tahun, which is yaitu lagi mereka lagi aktif-aktifnya gitu kan. Jadi ya di sekolah harus capek, di rumah juga ngurusin anak juga gitu. Oke, itu yang sih, paling down Kak ya, Sofi. kayak gak kelar-kelar gitu ya. Capek Iya, banget ya. sampai kadang tuh, aduh Tuhan capek, pengen istirahat tuh nggak ada waktunya gitu. Ya, kayak gak kepegang gitu semua ya. Betul, iya. Lalu yang paling membuat bersyukur apa tahun ini?
yang bersyukur ya itu menghabiskan waktu sama apa ya, sama keluarga, karena kan maksudnya em, aku biasanya dari ini dia yang kecil. Dari Sayang. apa, berangkat sekolah itu dari pagi, udah jam 6 udah berangkat dari sekolah ke sekolah, terus udah gitu jam 6 baru nyampe lagi ke rumah gitu kan. Which is kalau misalnya sekarang kan home, yang maksudnya kita online school, jadinya setidaknya bisa ya curi-curi waktu lah gitu, habis kelas ya udah bisa lihat anak, main sama anak Ya, gitu. ya. Itu aja sih yang bikin Iya. happy-nya. Yang paling bersyukur ya. Jadi lebih banyak waktu Betul. bersama keluarga. Iya. Bahkan pasti banyak muncul kisah-kisah di meja makan ya. Karena sering ngumpul kan. Bener. Jadi Iya. tahu, oh anakku itu makannya segini banyak gitu ya. Maksudnya yang nggak pernah lihat gitu. Iya. Oh ternyata dia apa namanya mau makan juga. Kalau misalnya sama aku kan biasanya nggak suka apa ya. Mungkin karena mamanya jarang di rumah mungkin ya. Ya, Jadinya kan tadinya. mau lebih banyak waktu untuk main gitu. Jadi kalau aku yang kasih makan tuh nggak mau makan. Jadi kadang suka stres sendiri, gimana sih cara kasih makannya nih gitu. Tapi pas lihat sendiri, oh ternyata mereka tuh mau loh makan gitu. Luar biasa ya. Kita ada momen-momen kecil yang ya, bisa bikin ngelihat miss itu tuh aja luar biasa gitu. ya. Iya. Oke, apa Gitu Kak kira-kira Sophie. satu lagi aja mungkin habit buruk yang ingin ditinggalkan dan habit baik yang ingin dilakukan di 2021? Habit buruknya menunda-nunda pekerjaan. Kadang aku tuh suka nunda-nunda kerja gitu ya. Misalnya ada yang harus aku selesaikan, apa ya? Aku Ditarsok pikir ya. ntar aja gitu ya. Itu yang pengen ditinggalkan sih. Terus sama satu lagi yang pengen apa ya? Habit baiknya mungkin lebih rutin untuk workout aja buat kesehatan sih Ya, gitu. yang penting movement badan ya biar sehat Iya, ya. betul. Oke, Iya. Precious Rina, thank you so much. Semoga Thank you Kak Sophie. semoga pekerjaan mengajarnya dapat dilakukan dengan lancar, lebih lancar lagi tahun depan, Amin. dan tolong Ya. DM saya supaya saya bisa Oke. kasih tahu kontaknya nanti karena kamu memenangkan voucher belanja dari Superindo. Yeay. Mulai 2021 dengan lebih segar. Oke, thank you. Bye. Amin. Thank you Kak Sophie, thank you Opung Mami. Bye-bye. Tuh, semua orang sekarang manggil Opung Mami. Gara-gara gue ngasih hashtag, semua orang panggil Opung Mami. Oke, kalau gitu ada pesan-kesan, bukan kesan, ada pesan nggak buat kami yang lebih muda ini, Mam? Sebelum Mami pamit dari layar ini. Karena layarnya cuma muat 2 orang. Ya, bukan hanya buat yang lebih muda, buat semua ya. Marilah kita bantu pemerintah supaya cepat-cepat si COVID-19 ini minggat dari Indonesia. Kita jaga kesehatan dengan apa itu 3M ya? Ya. 3M itu. Lalu Memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak. betul. Dan untuk kita yang tua-tua ini ya, kita berusaha sebaik mungkin kita menghindar dulu deh dari berkumpul-kumpul. Apalagi tahun baru nih ya. Apalagi tahun baru berkumpul-kumpul ya, supaya si COVID-19 ini tidak ada ruang geraknya. Kita memperkecil ruang geraknya dia. Pergi kau, COVID. Dan kita bisa kembali hidup seperti dulu lagi, bisa naik-naik kereta api seperti saya. Dia pengen ke Mangga 2, guys. Kagak dikasih sama anaknya, guys. Yang bener aja. Lagi pandemi mau ke Mangga 2, pakai baju astronot ke sana. Nenek-nenek kan nggak mungkin ya. Ya, oke. Semua marilah kita stay healthy, sehat terus ya. Oke. Terima Thank kasih. you, Pung Mami. Tetep ya, sarangeo. Oke, udah. Sekarang coba panggil lagi Bapak Ke, si Bapi. Ya, ini kamu dari tadi belum ngomong. Tinggal kamu nih yang ngomong sebagai bapak-bapak atau sebagai apalah. Kamu mau sebagai apa ngomong? Jangan gitu makanya. Gimana sih? Mulai 2021 dengan lebih segar. Iya, saya akan berjanji untuk lebih banyak memakan makanan-makanan segar dan sehat. Itu janji saya. Ya. Walaupun kenapa saya bisa berjanji seperti itu? Karena tanpa saya berjanji pun sudah pasti ada.
Disediakan istri Sudah saya. disediakan istri saya. Jadi sebenarnya saya nggak perlu berjanji, sudah pasti terjadi. Ya udah, kebiasaan buruk deh yang mau kamu tinggalkan. Saya mau ngurangin ini ya, Ngupil. mengutip hidung. Saya mau kurangin ini. Tapi emang bener loh, aku tuh sempat frustasi sama dia tuh, seneng banget gini-gini nih, seneng banget. Sebenarnya itu bukan ngupil, itu megang hidung. Nah itu Gatel. sementara itu kan bahaya di musim pandemi ini loh, Bapi. Iya. Jangan. Masa tiap kali gini kamu harus cuci tangan pakai hand sanitizer, sementara dia begitu bisa tiap berapa menit. Berarti gitu. kita taruh hand sanitizer di hidung Eh. langsung. Gak boleh. Jadi apapun yang saya itu bersih sudah. Saya mau minta satu orang lagi yang request live. Voucher belanja dari Superindo memang sudah habis, tapi saya mau kasih buku. Widih, ayo buku terus. Temukan rasa utuhmu, temukan hidup. Oke, siapa yang kita pilih? Kita lihat. Oh, Hai, ini ke, siapa nih? oh ini ke Tosca. Oh, ini ke Tosca. Halo? Widih, Horas. Emang yakin orang Batak belum tentu. Nggak tahu. Itu Halo, belakang itu soalnya pattern-pattern. itu lukisan Mas. Ini Oh, bukan lukisan rumah ya? saya Mas. Oh, lagi di Kantor. mana ini? Nggak ada barbekyuan anak muda lah. Waduh, loh seharusnya kita di sana kalau anak loh, muda. ya enggak, Anak anak muda. kita itu anak Oh, mudaan dulu. Pertanyaan Kita kan udah tua ultimate. Mas. Aduh, belum saya belum. Oke. Oh, iya, iya. Panggilannya Aku- apa ini ya? Oi, oi. Oi, dari mana ini? Saya Tangerine, Bogor. Bogor. Aku Bogor. Bogor. Oke. Tapi aku orang Batak. Tuh Oh, kan, bener orang bener. Batak. Oke. Ya. Oi, jadi apa nih yang paling bikin bersyukur tahun ini? Aku DM kamu loh. Aku mau testimoni sama Sofi loh. Oh ya, apa? Aku maaf Aku ya. merasa your talk show yang about house is a month ago ya. Oh ya, Nah, dengan Aditya Mulia. Nah, saya mau cerita gitu bahwa saya kan pernah ditawarin rumah mas keluarga, tapi saya cuekin karena saya tidak suka daerahnya. Ditawarin rumah. Wow. Because I don't have, enggak maksudnya aku belum punya rumah, aku selama ini ngontrak gitu. Oke. Ditawarin daerahnya saya tidak suka. Heeh. Saya tetap fokus, it's my own effort lah gitu. Tetap pengen saya punya Terus, ide, saya ya, punya it's about- kekuatan. yes, it's about 2 years ago lah. Terus aku dengar kamu punya show talk, sebenarnya aku nggak serius-serius amat, cuman saya tuh pas dengar pas Sofi ngomong bahwa oh iya saya ngerjain sampai tukang bangunan pun saya turun tangan. Inang proyek. Itu langsung menohok, itu kayak nampar gitu ya. Di situ ya, sorry ya, this is about hubungan dengan Tuhan, maaf nih ya Nggak kalau apa-apa. teman-teman yang nonton. Oke, sobat. And then I heard the Holy Spirit say bahwa you haven't respond my blessing, dia bilang gitu. Blessing yang mana? Saya pikir gitu kan. Saya selalu merespon your blessing kok gitu. Gue belum respon blessingmu. Itu pas Sofi ngomong tentang tukang. Di situ terus, oh it's about house, saya bilang gitu. And then saya telepon sekeluarga. Ya deh, saya mau lihat rumahnya. The day after kita talk live talk kamu itu, saya ke tempat itu, you know what? Sudah ada tukang yang bekerja selama 1 month. Masa? Siapa yang taruh tukangnya di situ? My Eda. He's so Ipar ya? kind. Ipar. Yes, my Eda, ipar gue. Dan you know what? Dia sudah urus semua IMB and the architect, and I love the design. So I don't need a hard work to reach it gitu loh. Jadi saya malu dan sebenarnya saya pengen nangis. Pakai tadi malam saya DM kamu, oh Sophie, you are so blessed ya, bener-bener inspired your life. Talk itu, aduh bener, life. Ya, Very good. syukur pada Tuhan ya, puji Ya. Tuhan banget Yes. bisa Ya, mengalami. ya, ya. Bener Jadi tuh, Sophie sama Sophie is a very blessed couple. I love your family very much. Aduh. thank terima you, nice to have you on the kasih. show too ya. Ya. Ini cerita-cerita yang mungkin tidak pernah terjadi Ya. sebelum-sebelumnya ya. Kalau Sophie Nafi Talks bisa membawa pendengarnya ke suatu level tertentu yang sampai spiritual seperti ini, ya kita wajib Ya. bersyukur ya. Ya, karena bukan kita sudah Ya. pasti. Kalau Karena aku bilang, kita punya sebenarnya wisdom nggak mungkin I nyampe. just one of, aku salah satu orang dari sekian ratus. Kurasa banyak juga deh testimoni dari your show talk ya. Kurasa. Waduh. Aku Berat- satu di antara sekian. Berarti KOI ini
start fresh-nya adalah rumah baru. Hore! Amin. Selamat Yes, mengurus it's a rumah Christmas gift ya. dengan iya, it's a gift. Ini start fresh-nya beliau ini Start berarti. fresh di 2021 Ya. adalah rumah baru. Ya. Iya. Very good. Wow, itu anugerah betul-betul. Oke, Oi jangan lupa DM aku karena aku akan kontak-kontakan dan nanti aku kirimin Mendapatkan bukuku ya. buku ya. Thank you. I love your cooking soalnya. Oke, thank you Oi. Thank you, Kali. Thank Bye. you. God bless you. Bye-bye. Bye-bye. God bless you. Selamat rumah barunya. Itu cerita luar biasa ya. Dia ditawarin sama iparnya. Ya. Kamu lihat di rumah situ Terus gitu. nggak mau. Nggak mau Nggak karena mau. mungkin dia kepengennya nggak sesuai. Ada yang nggak cocok. Apa mungkin dia nggak suka daerah tadi dia bilang ya. Ya, Nggak terus suka dia daerah. nonton Sofina Vitox. Mm-mm. Di situ dia baru tersadar, loh ini kan mau Pernah ada ditawarin. ada anugerah rumah dari Tuhan, kok kenapa saya Gue tidak tolak. merespon? Kenapa ditolak? Akhirnya dia follow up. Ketika di follow up ternyata malah sudah di-prepare buat dia. Gila ya. Itu kesimpulannya. Ya. Oh, merinding. Oke, aku ada yang diberkati dengan Kak Sofi dan Kak. Oh, waktu itu episode Tracy Trinita. Susi kau, iya. Ya, nanti moga-moga kita bisa undang Tracy lagi karena saya sebenarnya udah minta jadwal beliau tapi beliau sibuk. Jadi, oke. Udah berarti hadiah udah keluar, Sudah keluar. nyanyi udah. Kalau kamu sendiri start fresh-nya apa? Saya start fresh-nya adalah kebiasaan buruk yang ingin saya ubah adalah tahun depan saya tuh mau berhenti tidur malam, Bapi. Oh, ya tinggal tidur kan kalau saya Kak, kerjanya nih memang ya, aku kasih malam. tahu nggak bisa. Aku tuh susah tidur malam karena dia ini malam-malam malah nyalain YouTube, ngecek YouTube-nya sendiri maksudnya gitu ya, ngelihat orang-orang yang cover lagunya dan yang lain-lain. Memang pekerjaan yang harus diurus atau tiba-tiba dia rekaman. Memang studio ada kecil kita bikin di sebelah rumah. Tapi kan aku nggak bisa tidur sendiri. Aku kan harus ajing cemenyi. Nah, ya bagaimana punya suami Sumimi musisi. Jadi aku nggak mau tidur malam-malam lagi. Aku setiap kali tidurnya malam, besoknya itu nggak berani keluar rumah. Karena aku memperhatikan bahwa di musim ini bukan cuma masalah nutrisi aja, tapi juga masalah pengelolaan stres dan tidak boleh kurang tidur. Kayaknya gitu deh. Ini Lana belum katanya. Lana tadi udah, Udah San. di belakang. Nanti lihat rirannya. Rirannya ada. Lana. Oke, ya sudah kalau begitu. Kita kapan-kapan bikin episode anjing aja. Oh iya ya. Ya, Khusus buat foto-foto doggy anjing, lovers ya. doggy lovers. Oke. Ya. Tahun depan nanti ya. Mm-mm. Minggu depan rencana kita libur dulu 1 minggu aja. Ya. Dalam 1 minggu itu karena kan ya. Ayolah kita nikmati tahun baru ini. Kita akan sama-sama memasuki 2021. Hal-hal seperti tadi anak saya bilang, tidak ada jaminan things will get better, tapi Tuhan selalu baik. Dah, itu aja. Yang jelas, kita memulai tahun 2021 dengan lebih segar. Caranya adalah buang kebiasaan buruk, kebiasaan baiknya ditambah. Salah satunya dengan biasakan makan segar dan sehat. Ya. Terima kasih juga buat teman-teman di Superindo yang sudah mensupport kami. Aduh, Superindo luar biasa sekali. Terima Ya. kasih. Ini adalah yang kedua kali kami disupport di Sofina Vitox ya. Ya, Kalau semoga nggak salah bisa udah pernah kan ya? pesan-pesannya Start Fresh itu bisa menjangkau semua kalangan di Indonesia yang memang memerlukan layanan dari Superindo. Oke, thank you very much. Saya Sofina Vita. Saya Pungki Barata. Dan kita ketemu lagi 1 minggu setelah tahun baru Ya, berlalu. selamat bertahun baruan, teman-teman. Bye. Bye. You are loved. Jangan lupa itu dibawa terus.